Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka salat subuh berjamaah dan menuntut ilmu syar'i. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang istiqomah di atas tuntunan beliau sampai hari kiamat. Para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas yaitu kajian tafsir. Tentunya sebelum kita masuk ke inti pembahasan, maka kita perlu mengingat kembali urgensi atau pentingnya belajar tafsir. Pentingnya bagi seorang muslim dan muslimah untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk sekedar dibaca dan dihafal. Betul, memang kalau kita baca Al-Quran satu huruf dapat berapa pahala? 10 pahala. Alif lam mim itu kan pahalanya 30. Kemudian kalau kita hafal itu juga ada pahala. Dari membaca, menghafal, maka tidak kalah pentingnya adalah kita mempelajari atau namanya mentadaburi makna-makna yang terkandung dari ayat-ayat atau surat-surat yang ada di Al-Quran. Allah sebutkan di dalam surat Shad ayat 29. Surat Shad ayat ke-29, Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Yang artinya, Kitabun anzalnahu ilaika, kitab ini kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah, mubarakun, yang dimana kitab ini penuh dengan keberkahan. Jadi Al-Quran ini kata Allah Subhanahu wa taala mubarakun, yaitu dari awal sampai akhir semuanya isinya kebaikan, isinya keberkahan. Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kemudian apa kata Allah? Liyadabbaru ayatihi, agar ayat-ayatnya itu ditadaburi, direnungi, dipahami, dipelajari. Wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal itu mengambil peringatan, mengambil pelajaran. Jadi dalam ayat ini para jemaah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, Allah menjelaskan salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran adalah agar Al-Quran ini kita pelajari, kita pahami. Syukur-syukur kita pernah belajar bahasa Arab dan kita paham bahasa Arab, maka ini akan lebih mudah untuk membantu kita dalam mentadaburi Al-Quran. Seandainya kita belum belajar bahasa Arab, belum pernah atau sedang belajar bahasa Arab, maka jangan putus asa, karena diantaranya masih ada Al-Quran terjemah dan lain sebagainya. Tapi yang paling enak memang kita baca Al-Quran tafsirnya, tafsir yang berbahasa Arab. Dalam pembahasan tafsir, yang kita utamakan tentunya adalah tafsir dari surat-surat yang sering kita baca. Ya. Jadi kalau kita belajar tafsir, adalah tafsir yang kita dahulukan, yang kita prioritaskan, yang kita utamakan adalah tafsir dari surat-surat yang sering kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari apa?
Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus ke atas. Karena ini yang sering kita baca. Ya. Yang memang nggak ada salahnya kalau kita setelah Al-Fatihah kita belajar tafsir surat Al-Baqarah, nggak ada masalah, silakan. Cuman kan Al-Baqarah kan jarang kita baca di setiap harinya. Ketika sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Yang kita baca ya di surat Al-Fatihah sama namanya juz amma kan gitu ya. Yaitu juz yang ke-30. Ini yang sering dibaca. Atau sering kita dengarkan di saat kita menjadi makmum. Karena ini yang sering dibaca oleh para imam. Baik, di sini kita mulai dengan mempelajari atau memahami tafsir dari surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini kedudukannya sangat agung, kedudukannya sangat besar di dalam Al-Quran. Pembahasan ini kami ambil yaitu tafsir Juz Amma karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di sini beliau punya buku, yaitu buku tafsir namanya Juz Amma. Sebetulnya ini bukan buku yang beliau tulis, beliau ceramah. Ya, beliau nyampaikan muhadharah. Kemudian sama murid-muridnya ini kan direkam. Setelah direkam, kemudian dijadikan tulisan. Jadilah dicetak dan jadilah buku. Di sini beliau menyebutkan yaitu suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah artinya apa? Al-Fatihah artinya apa? Pembuka kan gitu ya. Pembuka. Ini yang pertama di Al-Qur'an kalau kita buka ya ketemunya Al-Fatihah. Ya, ketemunya Al-Fatihah. Sebelum masuk ke ayat-ayat di Al-Fatihah, lima summiyat suratul Fatihah bi ummil Qur'an. Surat Al-Fatihah ini para jamaah disebut dengan Ummul Quran. Ya, Ummu Al-Quran. Ummu itu kan ibu ya. Atau ummu di sini artinya induk. Induknya Al-Quran, intinya Al-Quran. Ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya Al-Quran ini, Al-Fatihah ini disebut dengan Ummul Quran. Innaha tashtamilu ala mujmali ma'anil Qur'an fit tauhid wal ahkam wal jaza wa turqi bani adam wa ghairi dalika. Yang namanya induk itu semua surat-surat yang ada di Al-Qur'an itu kembalinya ke Al-Fatihah, intinya. Ya. Jadi ini menunjukkan akan kedudukan yang agung yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah. Kemudian juga kalau hadis, kalau kita belajar hadis, ada namanya Ummus Sunnah. Ummus Sunnah ini hadis Jibril yang panjang itu. Jibril pernah menyamar sebagai seorang laki-laki yang ganteng. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ini namanya Ummus Sunnah, induknya dari sunnah Nabi. Ini namanya hadis Jibril. Kemudian di sini beliau menyebutkan, ma tamayyazat bihi suratul Fatihati an ghairiha. Di antara keutamaan atau keistimewaan surat Al-Fatihah yang tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain yang ada di dalam Al-Quran, yang pertama, annaha ruknun fis salawatil lati hiya afdalu arkanil Islam ba'da syahadataini fala salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah yang tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain, bahwasanya surat Al-Fatihah ini Allah menjadikannya sebagai rukun di antara rukun-rukun dalam ibadah salat. Dan salat itu sendiri rukun Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Salat 5 waktu maksudnya ya. Jadi keutamaan Al-Fatihah ini, Allah menjadikan Al-Fatihah ini sebagai rukun, harus dibaca. Ya. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, maka Al-Fatihah ini jangan dilupakan, ya, karena rukun. Kemudian diantara keutamaan dari surat Al-Fatihah ini, wa minha annaha ruqyah. Surat Al-Fatihah ini adalah ruqyah, yaitu surat yang bisa dibaca sebagai sarana untuk ruqyah, yaitu pengobatan. Ya, untuk apa? Pengobatan. Idza quri'a biha 'alal maridi syufiya biidznillah.
Kalau surat Al-Fatihah ini dibacakan kepada orang yang sedang sakit, maka insya Allah akan berikan kesembuhan dengan membacakan Al-Fatihah. Kenapa? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lilladzi qara'a 'alal ladzi fabari'a wa ma yudrika anha ruqyah. Karena ini ada kisahnya. Suatu saat para sahabat ini mereka ada yang terkena sengatan kalajengking. Jadi para sahabat ketika mereka perjalanan, salah seorang di antara mereka itu ada yang terkena sengatan kalajengking. Sengat. Kemudian sahabat yang lain membacakan kepada orang yang terkena sengatan ini surat Al-Fatihah. Ya, surat apa? Al-Fatihah, mulai dari awal sampai selesai. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang ini pun sembuh dari sengatan tadi. Akhirnya sahabat yang meru'yah ini tadi itu dikasih upah. Ya, dikasih upahnya. Saya ingat kisahnya seperti itu, dikasih upah, akhirnya diterima. Tapi mereka bingung, ini hukumnya gimana menerima ini? Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita begini. Nabi di sini tidak mengkritisi upah dari ruqyah tadi, tapi beliau mengatakan wa ma yudrika annaha ruqyah. Bagaimana engkau tahu kalau Al-Fatihah ini sebagai sarana untuk meruqyah? Ya. Jadi di sini Nabi menyetujui. Ya, beliau tidak mengingkari ketika sahabat ini meruqyah yang terkena sengatan tadi dengan surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah ini salah satu surat yang bisa dibaca kepada orang yang sedang sakit untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ruqyah itu kan sekedar sarana, sekedar usaha para jemaah. Ya. Kalau kita sudah berusaha, kita ruqyah, ternyata orang yang bersangkutan yang sakit ini belum dikasih kesembuhan, ya tetap kita sabar, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan berusaha kalau saya sudah ruqyah ini, surat ini saya baca, tapi kok belum sembuh. Ya. Jadi sembuh atau tidaknya itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyembuhkan, ada yang disembuhkan dengan cepat, ada yang Allah kasih kesembuhan itu lambat. Ya. Ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak ditanya, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya kenapa fulan ini sakit, dia cepat sembuhnya. Ada fulan sakit tapi lama sembuhnya. Padahal sudah diruqyah, sudah pakai tibun nabawi, pengobatan Nabi, semuanya sudah dilakukan. Tapi belum dikasih apa? Kesembuhan. Ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini tadi tentang keutamaan dari surat Al-Fatihah, dan tentunya masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Hanya saja di sini Syekh Utsaimin memberikan penjelasan tentang dua keutamaan tersebut. Kemudian di sini beliau menyebutkan, sebelum beliau membahas tentang Al-Fatihah itu sendiri, maka beliau membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena kalau kita buka mushaf sebelum Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, kan ada tulisan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini kata Syekh Utsaimin, ketika seorang muslimah membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu di situ dia sedang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maksudnya jangan menyebut nama Allah, saya minta pertolongan. Ya. Di sini at-tabarruk bi taqdimi Bismillahi azza wa jalla. Di antaranya adalah kita bertabaruk, mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertabaruk, yaitu memohon keberkahan sekaligus memohon pertolongan kepada Allah di saat kita melakukan aktivitas. Di antaranya ketika kita sebelum baca Al-Qur'an, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hampir setiap surat kan ada bacaan apa? Bacaan bismillah, kecuali surat At-Taubah, kan gitu. Kecuali surat At-Taubah. Di antara para ulama menyebutkan karena At-Taubah ini masih sambungan dari Al-Anfal. Jadi enggak dikasih bismillah. Ada pendapat seperti itu. Macam-macam. Ya, kembali kepada pembahasan. Jadi di sini
yaitu li'anna ta'khirul amil yufidul hasr ka'annaka taqulu aqulu bismi ahadin mutabarikan bihi musta'inan bi illa bi ismillahi azza wa jalla. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini kita baca di saat kita membaca surat-surat di dalam Al-Qur'an, di awal surat. Di awal surat. Kalau di tengah-tengah surat misalnya begini, di saat kita baca Al-Baqarah dapat 20 ayat, kita berhenti. Kemudian kita tutup mushaf. Kemudian kita lakukan aktivitas lain. Nanti kalau kita mau balik lagi, baca lagi, karena di tengah-tengah Al-Baqarah masuk ayat 21, nggak usah baca bismillah, tapi langsung baca apa? Ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim, langsung baca ayatnya. Jadi bismillah ini hanya dibaca di awal-awal surat, kecuali surat At-Taubah. Kalau kita berhentinya di tengah-tengah surat, kita tutup karena mau ada aktivitas lain, kita tutup Al-Qur'an. Atau kalau pakai aplikasi, kita tutup aplikasi mushaf itu, kemudian kita lakukan aktivitas. Kemudian balik lagi, kalau sampai tengah-tengah surat baca ta'awudz saja, kemudian langsung baca baca ayatnya. Ini disebutkan oleh para ulama. Jadi di dalam ini bismillahirrahmanirrahim itu ada 3 asmaul husna. 3 asmaul husna. Bismillah, Allah di sini asmaul husna. Ya. Ar-Rahman ini asmaul husna. Ar-Rahim ini asmaul husna, ada 3. Ada 3 nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain baca Al-Qur'an, maka bismillah, jadi ada basmalah, ada tasmiyah. Basmalah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah itu cuman baca apa? Bismillah. Jadi bedakan antara basmalah dengan tasmiyah. Misalnya begini disebutkan dalam hadis, pernah suatu saat Nabi SAW makan bareng dengan anak kecil, bocah gitu ya, makan bareng. Kemudian Nabi bersabda kepada anak tadi, ya hulam, sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, wahai bocah, sebutlah nama Allah sebelum kau makan. Wa kul biyamik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makan apa yang dekat darimu. Jadi di sini Nabi SAW beliau tidak memerintahkan anak ini baca bismillah, tapi baca tasmiyah. Jadi cukup kalau kita makan, sebelum makan baca apa? Bismillah, langsung makan. Enggak usah bismillahirrahmanirrahim kemudian makan. Ya. Jadi ini disebutkan dalam hadis tadi, wahai anak kecil, samillah, sebutlah nama Allah, kemudian makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah apa yang dekat darimu. Ya, jadi bedakan antara basmalah dengan tasmiyah. Sebelum wudu juga sama. Sebelum wudu, di saat kita membasuh kedua telapak tangan, baca bismillah saja. Ya, baca bismillah. Kemudian baru memulai berwudu. Kemudian kita masuk di ayat yang pertama. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah basmalah ini termasuk bagian Al-Fatihah atau tidak. Ya. Di sini Syekh Utsaimin menguatkan pendapat bahwasanya basmalah ini bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Ya, bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Di ayat yang pertama, para hadirin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb atau Tuhan semesta alam. Ya. Apa yang dimaksud dengan alhamdu? Kata beliau, wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wat ta'zim. Ketika kita membaca alhamdu, segala puji, maka di sini seorang hamba itu memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan. Kan Allah sempurna. Allah tidak memiliki kekurangan, Allah enggak punya aib. Ya. Jadi di sini hamba itu, muslim atau muslimah, ketika dia baca alhamdu, maka dia mengakui akan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya itu, yaitu wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wat ta'zim. Ketika kita memuji Allah atas kesempurnaan yang Allah miliki, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ketika kita memuji Allah disertai al-mahabbah wat ta'zim, disertai rasa cinta dan pengagungan.
Ya. Jadi kita memuji Allah karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang ngasih rezeki kepada kita, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang ngatur segala macam, Allah yang ngatur alam semesta ini dan isinya, dan kita akan kembali kepadanya suatu saat nanti. Wa inna ilaihi rajiun. Ini kita puji. Alhamdulillah. Ya. Ketika kita memuji Allah disertai apa tadi? Rasa cinta dan pengagungan. Ya, rasa cinta dan pengagungan. Dan Allah berhak untuk dipuji. Ya, Allah berhak untuk dipuji. Berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk manusia. Ya, terkadang kita mendapatkan orang itu memuji temannya. Ada misalnya karyawan itu memuji atasannya. Ya, memuji. Di sini belum tentu si karyawan ini ketika memuji atasannya dia memiliki rasa cinta kepada atasannya. Maksudnya ini pengagungan dan sebagainya. Bisa jadi karena seseorang memuji atasannya basa-basi, sekedar obrolan-obrolan biasa. Ya, seorang istri memuji suaminya. Tapi kalau seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah berhak untuk dipuji. Allah tidak memiliki kekurangan, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap detik Allah dalam keadaan Allah punya urusan. Ya. Jadi kita memuji Allah itu betul-betul dari hati yang paling dalam. Ya, ini yang Allah ini yang menciptakan kita. Allah yang ngasih segala macam fasilitas kepada kita. Maka hendaknya kita sering-sering memuji Allah Subhanahu wa taala disertai dengan kecintaan dan pengagungan dan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini disebutkan oleh beliau, ketika seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ini menunjukkan hamba ini mengakui bahwasanya Allah ini yang berhak dipuji. Ya, disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Oleh karenanya, ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan hanya di Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kan sering itu dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ngasih contoh kepada kita. Misalnya habis sholat kayak tadi, kita baca alhamdulillah berapa? 33 kan begitu. Kemudian ada beberapa doa yang itu isinya juga pujian. Misalnya doa setelah bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala setelah bangun tidur, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang berhak dipuji. Ya, habis makan alhamdulillahilladzi at'amani hada. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau ngasih contoh, ngasih teladan. Memuji Allah itu bukan hanya di surat Al-Fatihah saja, di saat kita sholat. Di luar sholat, ya, di luar sholat itu kita juga sering-sering membasahi lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin, wa lihada kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza asabahu ma yasurruhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau mendapatkan hal-hal yang disenangi, ya, maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Saya ulangi, jadi Nabi alaihi salatu wasallam kalau beliau mendapatkan hal-hal yang beliau senangi, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya segala macam amal soleh itu bisa dikerjakan. Ya, jadi misalnya kita habis umroh, ya, pulang ke Indonesia, maka ucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Jadi kita memuji Allah, kita dimudahkan untuk umroh, kita diberikan keselamatan pulang, pergi dan pulang.
puji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita punya anak kita bisa hafal Quran, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sering-sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat rezeki, ya. Kita diberikan kesehatan setelah kita sakit, ya. Kemudian kita diterima kerja, anak kita diterima kerja di perusahaan A, perusahaan B, maka sering-sering membasahi lisan dengan membaca apa tadi? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asabahu khilafa dzalika, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau ditimpa hal-hal yang tidak mengenakkan, sakit, ya, atau apalah, maka beliau membaca apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah dalam setiap keadaan. Ya. Jadi kan namanya kehidupan dunia kan nggak seterusnya enak para jemaah. Kadang ada susah, ada duka, ada tertawa, ada tangisan. Kan kita tahu sendiri kehidupan dunia kan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan hal yang menyenangkan, bacanya alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Seandainya kita mendapatkan hal-hal yang menurut kita itu enggak menyenangkan, ya, seperti sakit atau yang semisalnya, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah pada setiap keadaan. Ya. Karena kita yakin Allah tidak akan mendolimi hambanya. Allah Maha Adil. Jadi kalau kita dikasih sakit, dikasih ujian ini, ujian itu karena kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Karena kasih sayang Allah kepada kita dikasih ujian supaya kita ingat kita ini masih di dunia. Kalau seneng tok, di mana tempatnya? Di surga. Surga baru seneng tok, nggak ada susah, nggak ada sedih, nggak ada sakit. Kan disebutkan dalam hadis seperti itu. Innalakum an tasihu wa la tasqamu abada. Penghuni surga itu kalau sudah masuk ke surga, ada yang menyeru, innalakum an tasihu wa la tasqamu abada. Kalian di surga ini akan sehat terus, nggak akan ada sakit lagi. Ya. Kalian akan hidup terus, nggak akan ada mati lagi. Itu di surga, Pak. Kembali kepada pembahasan. Jadi ini ayat yang pertama dari surat yang agung, yaitu Ummul Quran Al-Fatihah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa cinta dan pengagungan kepadanya. Kemudian ayat yang berikutnya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Ar-Rahmanir Rahim, yaitu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa beda dari dua nama ini? Kan ini dua-duanya termasuk Asmaul Husna. Ya, termasuk Asmaul Husna. Jadi kalau kita belajar tauhid, kan ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid apa? Asma wa sifat. Ya. Kalau belajar tauhid ini penting berjamaah. Jangan lupa belajar tauhid. Ya, tauhid rububiyah, uluhiyah sama asma wa sifat. Yaitu kita meyakini Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Nama-nama yang indah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Razzaq, ya, Al-Aziz dan seterusnya. Dan di sini Allah menyebutkan dalam surat ini dua namanya, Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Syekh Utsaimin, Ar-Rahman dzur rahmatil wasi'ah. Ar-Rahman ini Allah memiliki sifat kasih sayang yang mencakup seluruh makhluknya. Ar-Rahman ini lebih umum. Jadi Ar-Rahman di sini Allah disifati dengan sifat kasih sayang sesuai dengan keagungannya. Ya. Jadi kalau kita belajar asma wa sifat, sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Ya. Ini harus digarisbawahi. Sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Kasih sayang Allah kepada makhluknya, kepada hambanya, tidak sama dengan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, enggak sama. Ya, kasih sayang Allah sesuai dengan kesempurnaannya, sesuai dengan keagungannya. Ini jadikan kaidah kalau kita belajar asma wa sifat, sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Ya, ketika Allah menyebutkan tentang dirinya Ar-Rahmanir Rahim,
Zat yang Maha Pengasih. Di antara kasih sayang Allah yang begitu luas, ya, sampai orang kafir pun dikasih rezeki, kan gitu. Orang kafir kan dikasih makan, kasih minum. Ya. Ini kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Ini Ar-Rahman. Walaupun orang ini kafir, dia bahkan nggak mengakui adanya Tuhan, orang ateis, mereka masih dikasih kasih udara, dikasih makan, kasih minum dan sebagainya. Ya. Adapun Ar-Rahim, di antara para ulama menyebutkan Ar-Rahim di sini khusus hamba-hamba Allah yang beriman. Kasih sayang Allah yang Allah berikan khusus hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi ada perbedaan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian di sini juga kita perlu mengingat terkait Ar-Rahman Ar-Rahim, ini kan Asmaul Husna. Ya, termasuk nama-nama Allah yang indah. Oleh karena di sini kalau kita dikaruniai anak, dikaruniai cucu, maka nama-nama yang baik itu adalah nama yang di situ ada penghambaan. Ya, seperti apa? Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz, Abdul Ghafur. Ini nama yang paling baik. Ya, jadi kalau kita mau cari nama itu nggak usah bingung-bingung para jemaah. Lek wong lanang kan gampang. Abdullah, Abdul Aziz, Abdurrahman dan seterusnya. Abdul Razak. Ya, ini nama yang paling baik karena di situ ada apa? Penghambaan. Ya, jadi anak itu ingat ketika dia kasih nama Abdullah, ya saya hambanya Allah. Abdurrahman, saya hambanya Allah yang Maha Pengasih. Jadi ingat, saya ini hamba. Ya, apapun nanti jabatan yang saya dapatkan, saya ini tetap statusnya seorang apa? Seorang hamba. Ya, namanya hamba itu kan tunduk, patuh, taat kepada siapa dia penghamba, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setelah nama-nama yang penghambaan, itu nanti nama-nama para nabi, para rasul, itu nama-nama yang baik. Setelah nama nabi dan nama rasul, nama-nama para sahabat, itu nama-nama yang baik. Jadi wong Islam itu enggak kentean stok untuk ngasih nama. Jangan sampai anak itu dikasih nama-nama pemain bola, dikasih nama orang-orang kafir, pemain musik dan sebagainya. Jangan, para jemaah. Ya, nama itu kan harapan kan. Kita ngasih nama kepada anak itu kan ada harapan di balik nama itu. Ya. Tapi kembali kepada pembahasan, jadi ayat yang kedua dari Al-Fatihah itu Allah sebutkan dua namanya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, ya kalau kita berbuat dosa, maka Allah masih kasih kesempatan untuk taubat. Seandainya Allah mau dan Allah Maha Mampu dan Allah Maha Kuasa, kalau kita berdosa langsung Allah kasih azab kan bisa itu. Langsung turunkan azab, turunkan ini, itu Allah Maha Mampu. Tapi Allah tidak melakukan hal itu. Seorang hamba berbuat dosa, berbuat maksiat, dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kasih hidayah, orang ini dimudahkan untuk taubat, perbaiki diri dan sebagainya. Itu pun untuk kepentingan si hamba. Ya. Jadi di antara kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah tidak menyegerakan azab di saat hamba itu bermaksiat atau membangkang. Ya. Maka ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Ayat yang berikutnya yaitu setelah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kemudian apa? Maliki yaumiddin. Malik yang memiliki hari pembalasan, yang merajai hari pembalasan. Ya. Di sini yaumiddin, hari pembalasan. Kata ad-din itu bermakna al-jaza. Ya. Din itu ada dua makna. Din itu artinya balasan. Din itu juga artinya agama. Kalau agama seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, kepercayaan kalian, bagi saya agama saya. Ini din artinya agama. Ya, amalan. Kalau di sini din, Malik Yaumiddin, di sini karena di situ ada yaum, maka disebutkan oleh para ilmuwan ini adalah hari pembalasan. Ya, Allah yang memiliki, yang menguasai, yang merajai hari pembalasan. Kalau ada yang bertanya, bukankah Allah yang memiliki segala-galanya? Bukankah Allah yang merajai segala-galanya?
Di sini kenapa disebutkan Malik Yaumiddin? Karena ketika hari kiamat itu akan tampak kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Semakin tampak kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di hari kiamat sudah enggak ada raja-raja yang lain, enggak ada. Raja A, raja B enggak ada. Yang ada di situ hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Ghafir ayat 16, limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan pada hari ini? Kemudian Allah sebutkan lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Ya. Jadi di hari kiamat itu akan semakin tampak, semakin jelas di hadapan orang-orang yang dikumpulkan di hari kiamat bahwasanya kekuasaan kerajaan pada hari itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada raja-raja lain di saat itu. Ya. Tidak ada raja-raja lain, tidak ada penguasa-penguasa lain di hari tersebut. Makanya di sini Allah sebutkan di antara firman-Nya di surat ini adalah Maliki Yaumiddin. Di sini para jamaah ada pelajaran. Ya, disebutkan oleh beliau, wa min fawaidil ayat isbatul ba'si wal jaza. Di dalam ayat ini terdapat pelajaran yaitu beriman adanya hari pembalasan. Ya, hari apa? Pembalasan. Setiap amal perbuatan yang kita kerjakan di situ pasti ada balasannya. Jangan khawatir. Kan Allah sendiri yang mengabarkan Maliki Yaumiddin, yang memiliki, menguasai, merajai hari pembalasan. Ya. Maka di sini mengingatkan kita agar kita menguatkan keimanan kita terhadap adanya hari tersebut, hari pembalasan. Sehingga ketika kita berbuat baik, sekecil apapun, pasti akan ada balasannya. Ya, ketika kita berbuat buruk, sekecil apapun, walaupun nggak ada orang yang tahu, tapi Allah Maha tahu, di situ ada apa? Balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kan ini kan kita hafal ayatnya. Nanti insyaallah sampai ada tafsir di tafsir surat Al-Zalzalah. Ya. Jadi jangan khawatir. Kita berbuat baik sama orang ini nggak terima kasih, orang ini nggak mengucapkan jazakallah khair, itu bukan urusan kita. Wong kita urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan balasan dari Allah. Kita mengharapkan surganya, mengharapkan ampunannya, mengharapkan rahmatnya. Ya, oleh karena disebutkan dalam Al-Qur'an, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya saya ngasih makan, saya bagi-bagi makan, saya neraktir kalian liwajhillah. Karena ingin wajahnya Allah Subhanahu, ingin melihat wajahnya Allah nanti di hari kiamat di surga. Ingin pahala dari Allah. La nuridu minkum apa? Jazaan wala syukura. Kita enggak pengen dari kalian balasan, enggak pengen dari kalian ucapan terima kasih. Kita enggak ngurus. Allah sebutkan itu di surat Al-Insan. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi kalau kita berbuat baik, tujuan kita itu hanya satu, yaitu Allah. Kita akan tenang para jemaah. Mau orang terima kasih, mau enggak terima kasih, mau orang ini balas budi, balas jasa, bukan urusan kita kok. Wong kita berbuat ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tenang, hati hidup ini tenang, nyaman. Ya, kalau orang itu membalas kebaikan kita ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Toh kita beriman adanya hari pembalasan. Ya. Ini ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Jadi ayat 1, ayat 2, ayat ketiga ini pujian kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ini seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengenal siapa sih Allah Subhanahu wa taala. Baru ayat yang keempat, ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ayat ini kalau kita betul-betul merenunginya, maka kita akan menjaga tauhid kita. Tauhid itu kan apa? Tauhid itu memurnikan ibadah hanya untuk Allah, kan begitu? Ini tauhid namanya. Ya, memurnikan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Kan Allah Maha Esa, Allah nggak punya sekutu. Ya, jadi ketika kita mengucapkan, kita membaca iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepada Engkau kami beribadah. Konsekuensinya seluruh ibadah yang kita kerjakan itu hanya untuk Allah.
Tidak boleh ada satu pun ibadah yang kita selewengkan kepada selain Allah. Ini konsekuensinya kayak gitu. Karena kita sudah membaca, sudah berikrar, bahkan kita ulang-ulang ayat ini di saat sholat, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Jadi seluruh ibadah itu hanya untuk Allah. Ibadah itu apa? Ibadah itu segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang tampak ataupun yang enggak tampak. Ini definisi ibadah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang tampak ataupun yang tidak tampak. Contoh ibadah yang berupa ucapan gimana? Baca Al-Quran, itu kan ucapan. Zikir, ya, menasehati amar ma'ruf nahi munkar, ini kan ibadah ucapan. Ini harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada ibadah itu sifatnya perbuatan, salat, menyembelih kurban, umroh, haji, itu kan ibadah perbuatan. Yang tampak ataupun yang tidak tampak. Ibadah yang tampak itu ya kayak kelihatan orang. Ibadah yang enggak tampak gimana contohnya? Ibadah yang enggak tampak itu amalan hati para jemaah. Amalan hati itu apa sih? Ikhlas, tawakal, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah. Ini ibadah tapi enggak tampak. Ya, itu ibadah. Tawakal kan ibadah. Tawakal itu ibadah. Banyak ayat-ayat di Al-Quran Allah sebutkan tentang tawakal. Ya, tawakal ini ibadah, tapi nggak tampak, nggak kelihatan. Ya, jadi ibadah ini luas. Kembali kepada pembahasan, ya Allah hanya kepada Engkau kami beribadah. Jadi ingat para jamaah, ibadah ini hanya untuk Allah. Nggak boleh ada satu pun ibadah yang kita selewengkan kepada selain Allah. Ya, sebagian orang ada sampai saat ini ada yang menyembelih untuk selain Allah. Ada orang yang bernazar untuk selain Allah. Ada orang yang beristighosa kepada selain Allah. Itu ada. Padahal ini semuanya ibadah. Zikir, menyembelih, istighosa, nazar, ini semuanya ibadah. Ya. Jadi kita juga mengingat firman Allah, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, sesungguhnya salatku. Nusuk ini ada di antara para ulama mengatakan sesembelihan, tapi nusuk juga mengatakan ibadah secara umum. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak untuk selainnya. Ini jelas. Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ya. Jadi ini ada faedahnya para jemaah. Kita itu enggak bisa melaksanakan ibadah kecuali atas pertolongan Allah, kan gitu. Ya. Ketika kita mendengarkan muazin hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kita membaca la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa salat berjamaah kecuali atas pertolongan Allah. Kita enggak bisa taklim kecuali atas pertolongan Allah. Kita enggak bisa ini, enggak bisa itu kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan juga para sahabat. Para sahabat ketika perang Khandaq, nanti kan ada kajian sirah ya. Perang Khandaq ini para sahabat membuat parit. Parit zaman dulu kan belum ada alat berat para jemaah. Parit ya, mereka membuat parit yang dalam itu manual, pakai tenaga. Ketika mereka membuat parit itu laulallahu ma sholaina, kalau bukan karena Allah kita nggak bisa sholat, kalau bukan karena Allah kita nggak bisa puasa. Itu sambil mereka mengatakan seperti itu. Ya. Jadi ini supaya kita ingat, kita bisa ibadah A, ibadah B, ibadah C, semuanya karena kemudahan, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah kita nggak bisa haji. Kalau bukan karena Allah kita nggak mungkin bisa umrah. Kalau bukan karena Allah kita nggak bisa menyembelih kurban, ya, beribadah kurban. Kalau bukan karena Allah kita nggak bisa zakat. Terus seperti itu. Sehingga dua ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini mengajarkan kita ikhlas. Dan kita tidak akan ditimpa yang namanya sombong atau ujub. Ujub itu membanggakan diri. Kenapa sih orang itu ujub? Karena dia lupa bahwasanya ibadah yang dia kerjakan dari awal sampai akhir itu semuanya karena pertolongan Allah. Jadi nggak perlu ada yang disombongkan. Nggak perlu ada yang diujub, apa yang dibanggakan apa? Semuanya Allah yang kasih pertolongan, Allah yang kasih kemudahan. Ya.
Karena apa? Karena di sana banyak orang-orang yang telinganya sehat, badannya sehat, tapi nggak ke masjid, nggak digerakkan hatinya oleh untuk ke masjid. Sehingga kalau kita dengan memuji Allah, alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang digerakkan kaki kita, digerakkan hati kita menuju ke masjid di saat adzan berkumandang, maka ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkandung dari ayat ini ya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Pertolongan di sini pertolongan yang itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau kita minta tolong, tolong ambilkan ini, itu boleh. Jadi meminta tolong kepada makhluk itu boleh selama makhluk ini mampu. Ya. Selama makhluk ini apa? Mampu, dia masih hidup, dia ada, dia tahu dan dia mampu. Ya. Kalau makhluk ini sudah mati, nggak boleh kita minta tolong kepada orang sudah mati, karena orang sudah mati alamnya beda, mereka di alam barzakh. Ya. Jadi minta tolong ini kepada makhluk itu boleh selama makhluk ini masih hidup, dia mendengar, dia tahu dan dia mampu. Namun di sini Syekh Utsaimin menyebutkan hendaknya seorang muslim itu sebisa mungkin dia mandiri. Ya, kalau memang dia bisa mengerjakan sendiri, ya dia kerjakan sendiri, ambil ini sendiri, ambil itu sendiri. Ya nggak ada masalahnya kita suami minta tolong istri, nyuruh istri kita tolong ambilkan sepatu, tolong ambilkan jas, tolong ambilkan ini. Tapi kalau para ulama, kalau bisa kita kerjakan sendiri, kita kerjakan sendiri. Ya, itu memang kecuali kalau memang apa pekerjaan-pekerjaan yang kalau dipekerjakan ada SOP-nya. Ini kerjaannya ini, kerjaan ini ya. Itu memang sudah masing-masing pekerjaan. Ya, sampai para sahabat itu kalau naik kuda, pecutnya kuda ini jatuh, mereka turun sendiri ambil. Nggak nyuruh orang lain tolong ambilkan pecutnya, enggak. Kalau bisa, ya. Tapi kalau memang kita minta tolong ya nggak ada masalah, tidak ada masalah. Ini ayat yang keempat dari surat Al-Fatihah. Isinya tauhid. Isinya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda kepada sepupunya namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya gulam, ya idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, waktu itu Abdullah bin Abbas masih bocah. Wahai anak kecil, kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Ini Nabi para jemaah. Nabi itu mengajarkan akidah. Mengajarkan akidah kepada anak yang masih kecil. Wahai anak kecil, kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Itu ada dalam hadis Arba'in Nawawi. Ya, ada dalam hadis, salah satu hadis Arba'in Nawawi. Kemudian kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ya. Di sini Syekh Utsaimin menyebutkan lujuul insan ila Allah azza wa jalla ba'da isti'anati bihi 'alal ibadati an yahdiyahu siratal mustaqim. Maka seorang hamba di saat dia salat, di saat dia baca Al-Fatihah, di situ dia meminta, memohon namanya memohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Hidayah ini ada dua. Hidayah ada dua. Yang pertama hidayah itu irsyad, yang kedua hidayah taufik. Ya, hidayah itu irsyad sama hidayah taufik. Bedanya apa? Hidayah irsyad, seseorang tahu ini halal, ini haram, tahu dia. Tapi yang haram masih diterobos, diterjang. Ini namanya cuman hidayah irsyad, belum mendapatkan hidayah yang kedua, hidayah taufik. Ya. Jadi hidayah taufik itu seseorang dilapangkan hatinya, dilapangkan dadanya untuk menerima kebenaran. Oh ini halal, oh ini haram. Ya sudah haram, kalau sudah jelas-jelas haram ya tinggalkan, kan begitu. Dan ini butuh hidayah taufik para jemaah. Hidayah, berapa banyak orang yang tahu kebenaran, tapi mereka tidak menjalankan, tidak mengamalkan kebenaran tadi. Ya, sudah tahu ini wajib, masih ditinggalkan. Sudah tahu ini haram, masih dikerjakan, diterjang. Ini namanya perlu hidayah taufik. Ya, hidayah apa? Taufik. Abu Thalib, siapa Abu Thalib? Pamannya Nabi. Nah, Abu Thalib ini tahu kalau yang dibawa oleh Nabi dari ajaran Islam, ajaran itu benar. Tahu Abu Thalib itu tahu betul. Bahkan ketika Abu Thalib ini akan meninggal di akhir-akhir hayatnya, Nabi mengucapkan,
Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, yang dengan kalimat ini aku akan membelamu nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Abu Thalib tahu kebenaran yang dibawa oleh keponakannya ini. Cuman Abu Thalib nggak mendapatkan hidayah taufik. Ya, di sisinya Abu Thalib, ketika Abu Thalib ini sakaratul maut, ketika akan meninggal, di sisinya Abu Thalib ada teman-temannya yang masih kafir. Temannya yang masih kafir ini, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita yang menyembah patung berhala? Akhirnya Abu Thalib sampai dia mati dalam keadaan kekafirannya. Ya, di sini menunjukkan hidayah itu ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Dan hidayah taufik ini murni miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Para nabi dan para rasul, anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh beriman atau enggak? Enggak beriman karena enggak dapat hidayah taufik. Ya, istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut kafir. Tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim beriman atau enggak? Enggak. Ini para nabi, para jemaah. Ini para nabi dan para orang pilihan, manusia pilihan yang mendapatkan wahyu. Ada yang mendapatkan mukjizat. Orang-orang terdekat mereka itu ada yang tidak mendapatkan hidayah taufik. Jadi jangan kita, wah ini anak ustadz kok kayak gini, ini anak ini kok. Ini semuanya kembali kepada hidayah taufik. Ustadz itu mengajarkan, menyampaikan ilmu, menasihati, bahkan kepada keluarganya, Tapi kalau anaknya, keluarganya itu meleset, ya kembali kepada hidayah taufik. Allah yang ngasih hidayah. Dan itu Allah nggak diatur. Allah nggak ditanya kenapa ini kasih hidayah, ini kenapa ini nggak. Allah nggak ditanya para jemaah. La yus'alu amma yaf'al. Ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim di sini hadirkan dalam benak kita ini minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta petunjuk. Petunjuk di sini irsyad dan taufik. Kemudian jalan yang lurus, jalan yang lurus itu kayak gimana? Allah sebutkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka ya Allah. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang Engkau murkai, bukan jalan-jalan orang yang dimurkai, waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang disesatkan. Di sini para ulama seperti Syekh Utsaimin menyebutkan siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa orang-orang yang Allah berikan kenikmatan? An'amta alaihim. Ini disebutkan di di ayat yang lain. Di surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi jalan yang lurus itu, kata Allah, an'amallahu alaihi minan nabiyyin, jalannya para nabi, was-siddiqin, dan jalan orang-orang yang jujur seperti Abu Bakar As-Siddiq, wasyuhada, jalannya orang-orang yang mati syahid, was-solihin, dan jalannya orang-orang yang soleh. Ini jalan yang lurus yang itu kita tiap sholat, tiap baca Al-Fatihah kita minta kepada Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya para nabi. Ya. Di antaranya yang paling terdepan adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi belajar para jemaah, belajar bagaimana sifat sholatnya Nabi, bagaimana sifat wudunya Nabi, bagaimana sifat hajinya Nabi, bagaimana Nabi baca Al-Quran, bagaimana Nabi menjadi seorang suami, bagaimana Nabi menjadi seorang pemimpin, bagaimana Nabi menjadi seorang guru bagi para sahabat. Belajar, karena itu jalan yang lurus. Ya, jalannya para nabi. Yang terdepan Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau Nabi yang paling mulia, Sayyidu waladi Adam. Ya, Sayyidu waladi Adam. Kemudian ghairil maghdub, bukan jalan yang orang-orang yang dimurkai. Kata para ulama, insya Allah para jamaah sudah mungkin ada yang pernah tahu, pernah baca, orang yang dimurkai di sini adalah orang-orang Yahud. Ya, orang-orang Yahudi. Humul Yahud wa kullu man alima bil haqqi wa lam ya'mal bihi. Ya. Jadi orang, kenapa mereka dimurkai? Karena mereka tahu kebenaran tapi enggak diamalkan. Tahu toh, tapi enggak diamalkan. Ini orang yang dimurkai. Tahu kebenaran. Orang-orang Yahudi itu tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Disebutkan dalam kitab Taurat, Allah akan mengutus nabi yang terakhir. Ya,
Orang-orang Yahudi tahu betul, tapi mereka nggak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita belajar sirah, orang-orang Yahudi ini ketika Nabi hijrah ke Madinah, dari Mekah itu, kan di kota Madinah kan ada 3 kabilah ternama dari orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. 3 kabilah ini pembuat makar. Ya, padahal Nabi ketika sampai di Madinah, Nabi sudah buat perjanjian antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, janji damai. Tapi orang-orang Yahudi ini mereka membuat makar. Akhirnya 3 kabilah ini ada yang diusir, ada yang dihukum karena mereka membuat makar, membantu orang-orang musyrik untuk menyerang kaum muslimin di perang Ahzab. Ini orang Yahudi seperti itu para jemaah, dari zaman ke zaman. Jadi hati-hati dari orang-orang yang dimurkai, termasuk orang yang tahu kebenaran tapi nggak diamalkan. Ya, jadi kita belajar ini supaya kita bisa beramal. Kalau kita tahu banyak ilmu tapi nggak diamalkan, ini percuma. Ya, ini sia-sia kalau bahasa kita. Dan kita dimurkai juga nantinya. Wong tahu kok nggak diamalkan. Ya. Kemudian walad dolin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Kata para ulama, orang tersesat ini an-nasara. Termasuk Syekh Utsaimin di sini menyebutkan orang-orang tersesat adalah orang-orang Nasara. Mereka kenapa tersesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Ini kebalikannya. Ya. Jadi ini kebaikannya. Kebalikan dari yang pertama. Orang Nasara ini mereka beramal tapi tanpa ilmu. Jadi hati-hati dari sifatnya orang Nasara. Kalau kita sudah punya ilmu, amalkan. Kalau kita mau beramal harus ada ilmunya, kan gitu. Disebutkan oleh para ulama seperti Imam Bukhari, ya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum berucap dan sebelum berbuat. Jadi ilmu dulu. Mau bayar zakat, cari tahu ilmunya, gimana bayar zakat yang benar. Zakat mal. Ya. Mau umroh, mau haji, cari tahu ilmunya. Ya, bagaimana umroh sesuai dengan sunnah, bagaimana haji sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi agama Islam ini agama ilmu, dibangun di atas apa? Ilmu, bukan perasaan, bukan persangkaan, tapi dibangun di atas ilmu. Bahkan ayat yang pertama itu ayat yang berbunyi apa? Iqra, bacalah. Baca itu kan sumber ilmu para jamaah. Supaya kita dapat ilmu, salah satunya baca, belajar. Ya. Jadi agama Islam ini agama yang dibangun di atas ilmu. Ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an, bersumber dari As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat. Ya. Jadi ilmu ini harus ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kenapa pemahaman para sahabat? Ya. Karena banyak orang itu mengaku, iya saya landasannya Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahamannya siapa? Jangan-jangan sampean pahami sendiri dengan akal sampean, ini kan bahaya para jemaah. Ya, kenapa pemahaman para sahabat? Karena para sahabat ini mereka yang paham di mana ayat ini turun, kapan ayat ini turun. Ini para sahabat karena mereka membersamai siapa? Membersamai Nabi SAW. Para sahabat orang Arab asli, Arab tulen, bahasanya Al-Quran bahasa Arab. Ya. Jadi marilah kita kembali kepada pemahaman. Jadi kalau kita belajar tafsir itu macam-macam para jemaah. Ya. Tafsir ini macam-macam. Ada orang tafsir itu dengan akalnya, dengan logikanya, ya, dengan perasaannya. Oh, ini bahaya. Ya, jadi tafsir ini jangan mentafsirkan Al-Quran dengan sembarangan. Jadi cocok logi, oh ini cocok ini. Jangan. Ini Al-Quran, kembalikan kepada sumbernya, yaitu memahami Al-Quran dengan Al-Quran, memahami Al-Quran dengan hadis, memahami Al-Quran dengan perkataan para sahabat atau kesepakatan para sahabat. Ya, ini supaya kita tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, dari jalan yang lurus. Kembali kepada pembahasan. Ya, kita tutup karena sudah syuruk ya, kita tidak terlalu panjang. Jadi di sini hati-hati dari dua hal ini. Kalau sudah punya ilmu, amalkan. Punya ilmu, amalkan. Ya, apalagi yang wajib. Kalau sudah tahu ini wajib, kerjakan para jemaah. Ya, kalau sudah tahu yang wajib ini kerjakan. Karena ibadah itu kan ada yang wajib, ada yang
Yang sunnah. Yang wajib ini dahulukan. Jangan yang sunnah. Yang sunnah nanti. Kalau yang wajib sudah beres, baru yang sunnah. Sama dengan yang haram. Yang haram ini tinggalkan. Baru yang makruh tinggalkan juga. Jangan yang makruh ditinggalkan, yang haram dikerjakan. Ini kan kebalik. Jadi kebalik gitu, timbangannya kebalik. Ya. Jadi ada sekali prioritas. Kalau kita beribadah harus dengan ilmu. Oleh karenanya Nabi SAW itu beliau mengajarkan kita doa. Doanya begini, kurang lebih Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, kan gitu. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang diamalkan. Ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah, rasa dekat kita kepada Allah. Ini ilmu yang bermanfaat. Bukan sekedar ilmunya sekedar retorika, sekedar ya ceramah, sekedar pengetahuan, tapi ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi juga mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Itu ada doanya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang enggak bermanfaat. Ya. Jadi ada dua sisi. Sisi yang pertama, Nabi mengajarkan kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Di sisi yang lain, Nabi SAW mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi lakukan dua-duanya. Minta ilmu yang bermanfaat, berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya dari pembahasan tafsir di surat yang pertama di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, surat yang agung, Ummul Quran, yang tentunya banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah ini. Dengan harapan ketika kita sudah belajar, kita ingat, ya kita tahu minimal gambaran ayat ini, ketika kita sholat, kita baca Al-Fatihah itu sambil merenungi maknanya, sambil meresapi maknanya, bukan hanya sekedar surat yang dibaca rutin dengan lisan, tapi hati dan pikiran kita kemana-mana. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga dengan membaca Al-Fatihah ini kita semakin menguatkan iman, semakin kita memahami isi Al-Quran. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.